'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ayu Lestari. Aku perwakilan dari kelompok Rengas Dengklok, yaitu kelompok 7. Hari ini teman-teman aku mau ngasih tahu kalian semua nih tentang novel. Nah, judul novelnya itu adalah Di Tanah Lada tahun 2015 yang ditulis oleh Ziki Z. Nah, alasan kenapa teman-teman kelompok saya itu memilih novel ini, yang pertama itu karena novel ini mengangkat isu kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, perjudian, dan ketidakadilan sosial. Semuanya tampak jelas dari berbagai adegan di novel, seperti konflik Ava dengan papanya dan kehidupan di Rusun Nero. Yang kedua, tokoh anak Ava dan P menghadapi situasi berat tetapi tetap kuat. Ini relevan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bekerja dalam situasi nyata. Yang ketiga, ceritanya mudah dipahami, emosional, dan penuh nilai moral untuk generasi muda. Namanya Salva, tapi orang-orang memanggilnya Ava. Ava adalah seorang anak 6 tahun yang sangat pintar berbahasa Indonesia. Ia hidup dalam keluarga yang dipenuhi ketakutan karena papanya yang temperamental, suka marah, kasar, dan berjudi. Ava menyebut papanya mirip hantu atau monster dan selalu merasa ketakutan saat papa menggebrak meja atau memukulnya. Setelah kakek Kia meninggal, Ava, Mama, dan Papa pindah ke Rusun Nero, tempat yang digambarkan kotor, gelap, dan penuh masalah. Di rusun itu, Ava bertemu seorang anak pengamen bernama P. Bocah cerdas, tetapi hidup dalam keluarga yang lebih kacau lagi. Ayahnya seorang penjudi yang sering mengusirnya dari rumah. Mereka sama-sama belajar bertahan hidup, saling menguatkan, dan saling mengajarkan dunia melalui sudut pandang anak-anak. Salah satu adegan mengharukan adalah ketika P menyuapi Ava karena Ava tidak bisa makan sendiri setelah kabur dari kamar dan menangis sendirian di rusun. Adegan itu menunjukkan bagaimana dua anak kecil bisa saling menjaga saat orang dewasa justru gagal melindungi mereka. Cerita berkembang menjadi petualangan kecil mereka saat mencari mama, melewati gang-gang sempit menuju tempat judi, serta mengamati kerasnya kehidupan orang-orang dewasa dari sudut pandang dua anak yang polos. Novel ini berakhir dengan nada emosional dan memberikan kesan bahwa anak-anak sering menjadi korban keputusan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Pancasila mengajarkan nilai-nilai penting yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam novel ini yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini terlihat jelas dalam sikap Ava yang sering mengikuti kegiatan ibunya dan mendengarkan suara orang mengaji di rusun sebelum maghrib. Hal ini menunjukkan keberagaman keyakinan yang hidup harmoni di lingkungan miskin. Selain itu, tokoh P juga menghormati waktu ibadah dan ritual ajaran agama walaupun ia menjalani kehidupan yang keras. Moral spiritual ini menjadi sumber kekuatan bagi anak-anak yang hidup dalam keluarga yang kacau. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini terlihat dari adanya pelanggaran berupa kekerasan yang dilakukan oleh papa terhadap Ava dan mamanya berupa adegan membanting piring dan ancaman fisik. Namun, dalam situasi yang sama, muncul penerapan nilai kemanusiaan yang luhur. Contohnya seperti tokoh P yang penuh kasih menyuapi Ava yang tidak bisa makan. Lalu ibunya yang selalu melindungi anaknya, dan juga warga rusun yang selalu peduli terhadap Ava ketika Ava sedang menangis. Hal ini menunjukkan bahwa kemanusiaan sejati tidak harus datang dari keluarga, bisa juga dari solidaritas orang-orang asing yang peduli. Analisasi sila ketiga. 1. Ava dan P berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, namun mereka bersatu sebagai teman. 2. Di lingkungan rusun, orang-orang saling membantu meski hidup susah. Misal, ibu yang menemukan Ava lalu membawa ke Sapam. Sila keempat. Justru terlihat ketidakhadiran dinilai sila keempat. Papa bersikap otoritatif, tidak memberi ruang dialog, dan memaksakan keputusan pindah rumah, menjual aset hingga berjudi. Mama tidak diberi ruang dalam pengambilan keputusan, menunjukkan hilangnya nilai musyawarah.
Sila kelima. Satu di kehidupan di rusun metro menggambarkan ketimbangan sosial. Tempat kumuh, fasilitas buruk, air mati, listrik sering padam, dan banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan layak. Sementara itu, akan menghabiskan uang warisan untuk berjudi, bukan untuk kesejahteraan keluarganya. Apa dan P menjadi korban ketidakadilan struktural, kemiskinan, kekerasan domestik, dan tidak terpenuhi hak anak. Oke, selanjutnya ini ada refleksi sebagai pelajaran untuk generasi muda dari cerita di Tanah Lada. Berani berbicara ketika melihat ketidakadilan. AFA dan P menunjukkan bahwa meski kecil, mereka tetap berani menolong satu sama lain. Menghargai keluarga yang sehat bukan yang penuh kekerasan. Novel ini mengingatkan bahwa kasih sayang dan rasa aman adalah hak dasar setiap anak. Menjaga empati dan solidaritas. Bahkan dalam kemiskinan, P tetap membantu AFA, membuktikan bahwa hati baik tidak ditentukan oleh ekonomi. 4. Menolak kekerasan dan perjudian. Konflik besar di novel berasal dari kebiasaan papa berjudi dan melakukan kekerasan. Dua hal yang harus ditolak oleh generasi muda. Kelima, pendidikan adalah penyelamat. AFA sangat terpengaruh positif karena suka membaca kamus, menjadi kritis, dan berani berpikir. Nah, teman-teman semuanya, novel di Tanah Lada bukan sekadar cerita anak kecil, tetapi sebuah potret sosial tentang kemiskinan, kekerasan, dan keberanian. Ziki Z berhasil menulis kisah yang menyentuh hati dan membuka mata pembaca bahwa nilai Pancasila bukan hanya slogan, tetapi prinsip hidup yang harus diperjuangkan setiap hari. Terima kasih kepada penulis atas karya yang menginspirasi dan mengingatkan pentingnya empati serta keadilan dalam kehidupan nyata.